Selamat malam, sahabat Ayu Friday. Senang sekali kita bisa berjumpa setelah minggu lalu. Ayu Show tidak hadir tepat pada peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2022. Untuk itu hari ini tema kita akan berkisar tentang dunia anak-anak dengan topik mempersiapkan anak tangguh dan unggul. Dan bersama saya akan hadir Bapak Martinus Gea dan Ibu Erlik Is yang akan berbincang bersama kita semua mengenai topik yang menurut saya sangat penting karena tema daripada Hari Anak Nasional pada tahun 2022 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, untuk itu saya akan segera mengundang pembicara pada malam hari ini yaitu Bapak Martinus Gea dan Ibu Erlik Is ya. Oke, mudah-mudahan saya ingin menyapa dulu sahabat Ayu yang jangan lupa nanti ikutan kuis ya karena akan mendapatkan hadiah berupa selai atau jam roti yang dibikin oleh ibu-ibu. Kita menyebutnya adalah ibu-ibu yang bikin dan selai jam ini merupakan persembahan dari Paisley Things Jakarta. Terima kasih untuk Paisley Things Jakarta. Baik, saya akan mengundang terlebih dahulu, mungkin Pak Martinus atau Ibu Erlikis akan bersama kita di sini. Pak Martinus ini adalah mantan guru PNS dan juga dosen di beberapa kampus yang kemudian mendedikasikan dirinya dengan mendirikan Yayasan Prima Unggul selama kurang lebih, kalau tidak salah dalam catatan saya adalah sudah 12 tahun berjalan. Pak Martinus, apa kabar malam hari ini? Baik sekali, Bu. Selamat malam. Senang sekali melihat Pak Martinus dalam keadaan sehat. Dan ada foto anak-anak dari Yayasan Prima Unggul ya di backgroundnya Bapak. Iya, betul, Ibu. Baik, kita sedang menunggu juga kehadiran Ibu Erlikis, Pak Martinus bersama kita di sini. Namun sebelumnya Pak Martinus boleh menyapa terlebih dahulu sahabat Ayu yang sudah hadir. Mungkin juga ada sahabat dari Yayasan Prima Unggul yang sudah hadir malam hari ini. Silakan Pak Martinus. Baik, selamat malam Ibu Ayu dan selamat malam sahabat Ayu dan sekaligus juga para mitra YPO. Senang berjumpa malam ini dalam acara Ibu Ayu malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martinus. Saya kalau Pak Martinus lihat, saya lebih berseri-seri malam hari ini karena spesial hari ini dalam rangka Hari Anak, saya di make up oleh Imari Kim Pak Martinus dan tata rias rambut saya oleh Anthony 88 dari tim Mipades. Terima kasih. Kalau Pak Martinus bersama saya nanti juga bisa dibuat lebih segar bersama mereka ya. Sayang kita berjauhan Pak Martinus. Baik, Pak Martinus. Ya. Sebelum kita sambil menunggu kehadiran Bu Erlik, kita langsung saja berbincang Pak Martinus. Pak Martinus mengatakan sudah 15 tahun bekerja sebagai guru PNS dan kemudian dosen di beberapa kampus. Tapi kemudian setelah 15 tahun, Pak Martinus memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Prima Unggul, dan Pak Martinus memulainya dengan passion Pak Martinus. Boleh cerita Pak, kenapa latar belakangnya ingin beralih mendirikan Yayasan Prima Unggul? Silakan Pak Martinus. Iya, terima kasih Bu. Sedikit bernostalgia tentang masa lalu ini. Saya 10 tahun tinggal di panti asuhan. Nah, ketika saya keluar dari panti asuhan, saya merantau di Jakarta dan saya sangat kesulitan karena selama di panti saya tidak punya keterampilan dan untuk cari makan pun di Jakarta sulit. Nah, singkatnya setelah hampir 2 tahun mengalami kesulitan, akhirnya ketemu dengan orang tua asuh dan memberi kesempatan kepada saya untuk kuliah. Dan setelah kuliah, saya bisa bekerja, dan itu saya tahun 2000 masuk PNS, dan dalam perjalanannya saya banyak melanjutkan pendidikan sampai S3 juga, dan saya banyak berkarir, tetapi ada titik tertentu di mana saya melihat bahwa saya
banyak keliling di panti-panti di Indonesia. Saya pernah menjadi ketua forum komunikasi panti asuhan, dan saya melihat fenomenal yang sama, bahwa anak masuk dalam keadaan kurang berdaya, di panti diberikan berbagai fasilitas, tetapi setelah keluar dari panti, menderita atau susah. Cari kerja dan cari makan susah seperti saya dulu. Nah, itulah mimpi saya, ingin mendirikan yayasan Prima Unggul bagi anak-anak dari kurang mampu, dan saya melatih mereka keterampilan selama bersama-sama dengan kita di Yayasan Prima Unggul, supaya setelah keluar dari panti, mereka bisa mandiri dan tidak seperti Martin dulu. Itu kurang lebih latar belakangnya, Ibu. Jadi semua terjadi karena pengalaman Pak Martinus sendiri ya, dan tidak ingin terjadi pada anak-anak Indonesia yang lain. Mulia sekali Pak Martinus. Istri atau ibu mendukung dalam hal ini Pak Martinus, ketika memutuskan untuk tidak menjadi dosen dan guru lagi? Pertama, sampai detik ini pun kadang-kadang mertua saya masih pusing, kok mantu saya bisa seperti ini. Tetapi puji syukur istri saya ketika saya mengutarakan ini, beliau mengatakan, ya silakan putuskan yang terbaik. Mungkin sih tidak rela 100%, tetapi karena mungkin saya nekat juga, dan pada akhirnya kami bersama-sama dengan ibu saat ini, dan kami berdua justru melakukan kegiatan bersama-sama di YPU ini. Makasih. Oke. Mengawalinya bagaimana Pak Martinus pada saat itu? Mendirikan yayasan ini, kemudian mencari anak-anak yang membutuhkan tempat naungan, membutuhkan bimbingan, bagaimana memulainya, Pak? Ya, karena saya selama 7 tahun menjadi ketua forum panti asuhan, sekitar 200 panti, sehingga saya punya banyak teman-teman di berbagai daerah. Dan fokus utama saya memang di YPU ini adalah anak-anak dari pedalaman, dari daerah-daerah terpencil yang bahkan putus sekolah dan tidak punya akses untuk sekolah. Itu yang menjadi sasaran utama, dan di Jakarta saya ajak mereka, ya kita juga tentu tidak bisa semua kita seleksi, tetapi kriterianya adalah anak-anak dari daerah pedalaman, terus dari keluarga miskin, atau memang tidak bisa bayar sama sekali. Justru itu yang menjadi sasaran kita, dan sampai saat ini tetap berlaku, dan memang semua anak-anak di YPU ini anak-anak daerah semua, nggak ada anak Jakarta. Oke. Nah, sekarang ini ada 40 anak ya Pak yang sedang dibimbing, betul? Ya. Betul, Ibu. Oke. Dan usia berapa saja mereka dan berasal dari mana saja Pak? Mereka ini beragam ya Pak, termasuk juga latar belakang agama, suku, dan juga ras ya Pak Martinus. Silakan boleh diceritakan Pak mengenai hal ini. Ya, misi kita memang ini lebih pada kemanusiaan siapa saja, karena kami juga pengurus yayasan ini ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Kristen, sehingga misi kita kemanusiaan dan juga anak-anak. Anak-anak saat ini sebenarnya awalnya kita fokus ke anak-anak yang SMA, ya tingkat SMA yang lulus SMP ke SMA. Tetapi sekitar 5 tahun terakhir ini kita agak turun, kita juga terima anak-anak yang lulus SD masuk SMP, karena ternyata banyak juga di daerah-daerah yang putus sekolah di tingkat SD. Dan ada 4 orang anak kecil sekarang ini yang SD, itu juga karena dari panti asuhan, tetapi sebagian besar anak-anak asuh kita adalah umur SMA. Mereka datang ada dari Papua, ada dari NTT, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Itu rata-rata anak-anak kita ini berasal dari luar Jakarta. Luar biasa Pak Martinus, jauh sekali ya, banyak datang dari Indonesia Timur. Pak Martinus boleh cerita, tentu akan sangat berbeda memupuk kepercayaan diri dan kemandirian anak-anak yang dari daerah terpencil datang ke ibu kota Jakarta. Mungkin ada shock terapi, pisah dari keluarga, kemudian menemukan kebiasaan-kebiasaan baru di Jakarta. Bagaimana Pak Martinus membimbing mereka, Pak? Kita mendidik anak sendiri aja juga tantangannya lumayan ya, Pak. Ini adalah anak-anak dari keluarga lain, dari Indonesia Timur pula, dan dibesarkan di Jakarta.
Iya, betul Ibu. Ini biasanya 3 bulan pertama, ya, baik anak-anak maupun kami juga berjuang sebenarnya untuk saling bagaimana untuk mengenal. Tetapi memang mulai dari awal ketika mereka masuk di YPU, kita selalu menanamkan bahwa kita adalah semua punya misi yang sama di sini, punya tujuan yang sama supaya kita merubah masa lalu kita dan menghadapi masa depan yang lebih baik. Nah, kita berbeda di sini, kita jadikan perbedaan ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena di dunia nyata nanti kita akan ketemu dengan beragam latar belakang, dengan pendidikan dan keluarga yang berbeda. Justru di YPU inilah kita jadikan sebagai satu keluarga besar. Dan saya dan Ibu Debbie sebagai orang tua dari anak-anak ini, dan kuncinya adalah kita jadikan mereka sebagai ya anak panti, tetapi sesungguhnya mereka adalah anak-anak kami juga. Kami punya anak 3 orang, ditambah dengan 40 sekarang, dan ditambah udah 300-an yang sudah-sudah. Itu sebenarnya salah satu kunci adalah bahwa yang ada kesadaran panggilan bahwa semua yang datang di sini adalah dikirim oleh Tuhan juga untuk kita bisa bina. Dan dengan keteladanan, dengan kebersamaan, akhirnya mereka bisa memahami satu persatu. Tapi memang sekitar 5 tahun terakhir jadi lebih nyaman karena sistem udah jalan. Barusan saja ada anak kita yang baru datang dari Papua. Hari pertama masih agak takut-takut, hari kedua udah happy, udah main musik. Kenapa? Karena disambut dengan baik oleh kakak-kakaknya atau teman-temannya yang lebih dahulu di tempat ini. Kita menciptakan sebuah keluarga yang sungguh-sungguh saling memperhatikan dan menyayangi satu dengan yang lain. Ini adalah pengkondisian lingkungan. Lingkungan menjadi kata kunci di Yayasan Prima Unggul. Itu Ibu. Oke, ini sudah ada komen datang dari Ngeramu Jamu. Keren banget, semangat Pak Martinus, luar biasa, bantu anak-anak bangsa yang bisa mendapatkan pendidikan. Ini luar biasa. Dan dari Sesita mengatakan sukses selalu Pak Martinus, Tuhan memberkati. Bu Erlik, melihat fenomena ini Bu Erlik, sudah ada Bu Erlik bersama kita di sini Pak Martinus, senang sekali kita bisa ngobrol bertiga. Bu Erlik, ini tentu bukan hal yang mudah ya Bu Erlik dalam membimbing anak-anak, terutama anak-anak yang punya kebutuhan lebih karena mereka berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan, kemudian dibawa ke Jakarta dari daerah yang sangat terpencil. Nah ini kan pasti membutuhkan kiat Bu untuk membimbing mereka agar mereka tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan mandiri. Dan kiat ini saya ingin dengar dari Bu Erlik, mungkin tidak hanya berlaku bagi Yayasan Prima Unggul, tetapi juga kita sebagai orang tua Bu Erlik. Kita butuh masukan ini Bu Erlik, apalagi di era yang sekarang, di new era ini. Silakan Bu Erlik. Terima kasih Mbak Ayu, luar biasa. Selamat malam sahabat Ayu. Juga Pak Martinus yang luar biasa, Masya Allah. Kagum saya Pak Martinus, senang berjumpa dengan Bapak. Ini bukan hanya melindungi, tapi mendidik, mengayomi, dan sekaligus memikirkan bagaimana anak-anak di dalam wadah yayasan ini adalah suatu tempat yang nyaman, menenangkan, menyenangkan, sehingga mereka-mereka bisa melakukan tugas-tugas pendidikannya dengan baik, dengan lebih tertata dan sesuai dengan kaidah-kaidah perkembangan anak ya. Jadi begini Mbak Ayu, tantangan pendidikan itu luar biasa. Andai kata ya, saya tadi mendengarkan Pak Martin, ada Pak Martin yang 100.000. Waduh, betapa bahagianya kita ya di Indonesia ini. Pak Martin ini mesti menduplikat ini Pak Martin, mesti menjadi lebih banyak lagi gitu ya Pak Martin. Kita berdoa bersama. Jadi melihat tantangan pendidikan saat ini, apalagi kita menghadapi new era. New era itu bukan hanya sekarang, tetapi sudah dari 2 tahun yang lalu ketika menghadapi pandemi, kita sudah masuk ke dalam suatu lingkungan yang tidak nyaman, yang mengagetkan, yang itu harus dilakukan dengan benar, terburu-buru, semua serba tidak enak.
Tetapi sekarang anak-anak setelah masuk ke dalam satu masa selama lebih dari 2 tahun ini harus semuanya serba online, serba melalui layar, tidak bisa bergerak. Bahkan zaman dulu awal-awal ya, kita kalau keluar naik mobil mau buka kaca, pintu kaca mobil aja takut mati, gitu kan ya? Saking seremnya COVID pada awal-awal kita melihat TV orang kena keserang meninggal sehingga sangat menyeramkan. Nah, itu memerlukan kesiapan untuk adjustment terhadap lingkungan yang luar biasa dalam keluarga terutama dan masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang setelah dibuka, anak-anak yang sudah terbiasa dengan semuanya di rumah, semuanya serba online dengan gadget, tentu merubah kebiasaan. Mau tidak mau kita juga harus menyiapkan dia, karena di sini banyak hal yang belum berkembang ketika 2 tahun yang lalu anak istilahnya kita perem di dalam rumah dengan belajar di rumah, berpikir di rumah, suka duka di rumah, berantem semuanya itu menjadi ada di dalam satu wadah tempurung. Jadi Pak Martinus memberikan wadah seperti ini itu seperti menyambung-nyambungkan dari satu daerah ke daerah lain, di mana di situ pertama sekali nyaman dan bahagia. Pendidikan nanti menyusul. Kalau anak sudah jiwanya tenang, itu memudahkan untuk menerima materi-materi atau ilmu atau keterampilan-keterampilan baru. Dan luar biasanya kalau dari daerah kita kumpulkan, anak-anak justru akan belajar banyak, begitu kali ya Pak Martinus ya. Belajar keterampilan-keterampilan yang dibawa dari daerah masing-masing. Nah, ini menyikapinya, ini harus memaksimalkan. Digali dulu, apa 2 tahun yang lalu, apa yang dibawa oleh anak-anak dari daerah itu, yang dari setiap jiwa mereka itu tidak sama. Ada yang tertekan, ada yang terhimpit, ada yang tersakiti, ada yang terzolimi, ada yang dikhianati, ada kekerasan, ada kemelaratan, tidak makan, dan seterusnya. Itu nomor satu yang harus digali. Apa kebutuhannya? What need to do? Bukan hanya one, aku pengen ke Jakarta, di sana aku di kota metropolitan, aku enak dikasih makan, tidur enak. Bukan itu nak, gitu. What do you need, gitu. Bukan what do you want. Ketika kamu membutuhkan, saya membutuhkan adanya jalan buat masa depan saya, sampai harus bisa menggiring ke sana. Itulah kita dibutuhkan membangun konsep-konsep di dalam setiap langkah. Apalagi saya dengar tadi Bapak sudah mulai banyak yang diterima anak lulusan SMP, anak mau masuk SMA, dan seterusnya. Itu sudah harus tahu gambaran hidupnya. Even dia jauh dari keluarganya, dia menemukan keluarga baru. Tapi dia tidak bisa meninggalkan budaya-budaya ketimuran, budaya adat yang baik dari daerah masing-masing. Itu harus dipertahankan. Jadi kalau Pak Martinus bisa memberikan panduan-panduan dan ketegasan serta membangun konsep-konsep setiap anak itu langkahnya kemana dengan wadah yang sudah luar biasa ini, nanti mereka melangkah keluar dari yayasan itu sudah tegak berdiri dengan percaya diri, dengan mantap melangkah menuju satu tujuan hidupnya. Saya rasa itu ya bekal life skill-nya di dalam wadah yang sudah dibersamai oleh Bapak dan Ibu yang luar biasa ini. Jadi disitulah nanti akan digodok tentang new era, tentang kesulitan sekarang ini harus belajar daring, luring, offline, online, dan sebagainya. Itu nanti. Yang pertama tadi, apa yang dibutuhkan anak-anak yang hadir di depan mata kita yang sudah diutus oleh Tuhan ini. Karena saya diamanai. Nah, kalau sudah tahu need to do-nya, itu gampang Bapak dan semua pengurus di sana. Oh, anak ini butuh ini, anak ini butuh ini, dia potensinya ini, dia potensinya itu, tinggal dilejitkan aja. Saya rasa begitu, Mbak Ayu. Oke, Bu Erlik, ini Ibu cepat sekali bisa menangkap apa pesannya Pak Martinus, dilejitkan. Ini sudah banyak anak-anak dari Yayasan Prima Unggul yang melejit, Bu Erlik. Dan memang apa yang saya lihat sendiri di Yayasan Prima Unggul, kebetulan kita berapa kali bekerja sama ya Pak Martinus.
Dan saya senang sekali melihat energi daripada anak-anak yang tadi Bu Erlik bilang mereka bahagia, mereka merasa nyaman, itu hal yang paling penting. Ini sampai teman saya yang bilang dari partner saya, Pak Kikin, dari Kanopi Insan Sejahtera dan Kanopi Nursing Home, itu memberikan salut kepada Pak Martinus dan yayasan, bisa diatur kerjasama dengan Kanopi. Jadi Kanopi juga ingin membantu anak-anak yang putus sekali untuk bisa lanjut kuliah. Ya, ini juga adalah misi Kanopi. Dan Kanopi sendiri juga memiliki yayasan yang bernama Sincere Foundation. Pak Martinus, kita akan ketemu ya setelah ini. Tapi Pak, tadi yang dikatakan oleh Bu Erlik bahwa dilejitkan. Pak Martinus mungkin bisa cerita kepada audiens Ayu Show bagaimana Pak Martinus ini membimbing anak-anak tersebut sampai mereka bisa tumbuh percaya diri, dan tadi Ibu Erik berkali-kali mengatakan keterampilan dengan masing-masing kekayaan budaya dan latar belakang yang mereka miliki. Boleh Pak Martinus cerita tentang hal itu? Silakan Pak Martinus. Terima kasih Bu. Juga terima kasih ke Bu Erli ya atas masukan luar biasa. Saya mengawali YPU dengan sebuah keyakinan bahwa setiap anak diberikan anugerah potensi diri oleh Sang Pencipta, entah lahir dimanapun. Potensi inilah yang jika ditumbuh kembangkan dengan baik, itulah yang membuat mereka mampu. Nah, berarti ada keyakinan adalah mereka punya potensi. Ketika mereka masuk di YPU di awal, kita memberikan penyadaran ini. Bahwa sesungguhnya entah latar belakang atau situasi yang terjadi selama ini, sesungguhnya bisa kita merubahnya. Asalkan kita mau dan merencanakan sesuatu yang lebih baik. Maka pertama-tama adalah merubah pola pikir mereka. Kadang-kadang ada anak-anak bahwa yang miskin itu udah turun-temurun, di kampung kami udah seperti itu. Nah, makanya misi kita di YPU memutus rantai kemiskinan anak-anak panti asuhan. Dengan cara bagaimana? Makanya kita yakin juga bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda. Makanya di YPU kita menyediakan sarana. Ada pengembangan seni, dan YPU bisa mengembangkan seni terutama tradisional seluruh Indonesia, Nusantara. Makanya kami senang bahwa pada kesempatan terdahulu Ibu Ayu pernah datang dan mendukung kami juga. Karena apa? Sesuatu yang menarik karena Nusantara. Selain seni, kita juga mengajarkan mereka yaitu tentang bagaimana memasak. Bahkan kita sekarang udah punya catering. Anak-anak berpraktek di sana. Bukan hanya sekedar praktek, bahkan menjadi unit usaha dan bisa menjual. Nah, ini yang ketiga, sekarang kita lagi kembangkan pertanian organik di Bogor. Nah, sehingga semua kegiatan-kegiatan ini meyakinkan anak bahwa kita punya potensi. Makanya semua di YPU itu juara, Bu. Bukan hanya juara matematika, tapi juara masak, juara untuk penanaman singkong juga di sana, juara ekoenzim, sehingga semua punya potensi. Kita akomodir semua, sehingga boleh dikatakan semua potensi-potensi yang ada dalam diri mereka bertumbuh, berkembang, dan akhirnya mereka percaya diri, oh ternyata kami bisa. Ternyata kami bisa. Nah, inilah sebenarnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini yang kami coba bangun, Bu. Kesadaran bahwa kita bisa. Kami ada 5 semangat hidup yang kami kembangkan di YPU, dan itu budaya sehari-hari. Lakukan sesuatu dengan tulus. Ya, kata tulus itu menjadi kata kunci. Yang kedua dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang mandiri. Dan bukan hanya sekedar mandiri, membawa dampak bagi sesama. Yang ketiga dengan cara cerdas. Tidak hanya cukup kerja keras, karena orang tua mereka juga kerja keras. Tapi kenapa belum maksimal? Nah, perlu kerja cerdas untuk membangun sinergi, membangun kerjasama. Makanya tadi terima kasih Bu, dalam kesempatan ini tadi ada yang ingin mendukung kita untuk bersinergi sehingga anak-anak nanti bisa berkembang. Nah, ini kan cara-cara yang cerdas luar biasa. Dan yang keempat dengan tindakan nyata dengan beberapa praktek tadi. Dan 5, semangat kita adalah totalitas. Jangan setengah-setengah, total. Kalau Ibu tanya satu kesempatan, dan mungkin Ibu Ayu pernah
dengar lihat anak-anak di mana aja kalau ditanya sama mereka 5 itu bukan hafal, tetapi memang itu semangat hidup kita sehari-hari di sini. Dan kami juga para pengurus, kami juga sebagai orang tua mereka ya memberikan teladan untuk membangun semangat itu. Itu Bu, sehingga anak-anak YPU saat ini syukurlah seperti Ibu bilang tadi melezit minimal bahwa mereka sudah bisa mandiri dan memutus rantai kemiskinan. Sehingga benar kata Ibu tadi bahwa ya semakin banyak Martin kecil Bu. Moga-moga suatu saat mereka juga bisa melakukan apa yang kita berikan saat ini, kita contohkan kepada mereka saat ini. Itu yang bisa saya sharingkan dulu Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, Bu Erlik, sebelum saya beralih kepada Bu Erlik ya, saya ingin mengulang 5 semangat yang dimiliki oleh YPU yang ditanamkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah hati yang tulus, yang kedua tujuan yang jelas, yang ketiga cerdas. Tidak cukup hanya kerja keras, tetapi kerja cerdas. Yang keempat apa ya Pak? Yang kelima adalah totalitas. Saya kehilangan yang keempat. Tindakan nyata. Yaitu ada tindakan nyata. Ada masak, ada seni, ada pertanian ya. Ya, baik, tindakan nyata yang keempat. Wow, menarik sekali ya, sudah punya 5 semangat yang berhasil diberikan Pak Martinus dan Ibu kepada anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang unggul, yang tangguh dan mandiri. Bu Erlik dan Pak Martinus, saya boleh tanya dulu kepada Pak Martinus. Tadi Bu Erlik sempat menyebutkan bahwa ini anak-anak yang dibawa adalah ada yang terzolimi, ada yang mengalami kemiskinan, ada mungkin yang mengalami trauma dalam kehidupan orang tuanya. Pak Martinus, bagaimana menyembuhkan luka itu, Pak? Ya, yang paling beratnya Ibu, bahkan yang membenci orang tuanya. Dan memang betul variatif lah ya, bukan hanya karena kemiskinan, tetapi karena keadaan keluarga atau karena masalah-masalah yang rumit sekali di berbagai daerah. Itu kita alami anak-anak itu. Itu sebabnya salah satu cara yang paling efektif dilakukan oleh Ibu Debbie sebagai ibu, ya istri saya adalah setiap hari anak-anak menulis refleksi harian. Mereka menyampaikan bagaimana mereka mengalami hari-hari itu, termasuk juga tempat mereka mencurahkan apa tantangan-tantangan hidup mereka. Dan itu kadang-kadang sampai jam 1 sampai jam 2 pagi Ibu Debbie membaca satu persatu, dan akhirnya kita mengenal satu persatu, dan di situ kita tahu bahwa anak pun bisa membenci orang tua dan tidak mau bicara. Karena kita punya program setiap bulan, ada program untuk berbicara dengan orang tua. Nggak mau bicara. Tetapi salah satu program kita di YPU bahwa bagaimana kita membantu anak berdamai dengan orang tua. Kadang kita telepon orang tua, dan kita cari tahu ada apa. Dan kadang-kadang ada yang sampai 6 bulan, bahkan setahun, yang paling banyak 1,5 tahun tidak mau bicara dengan ibunya. Karena dia merasa saya ditinggalkan waktu kecil. Kenapa harus saya menghargai dan seterusnya. Nah, ini kan luka batin yang tidak mudah. Tetapi kan kita memberikan penjelasan, keadaan yang kadang-kadang membuat orang tua tidak ada pilihan. Akhirnya sekali lagi merubah pola pikir, merubah cara yang selama ini dia jadikan sumber dendam kepada orang tua, tapi kita memberikan penyadaran sampai pada akhirnya dia belajar menerima dan berdamai dengan dirinya, dan tentu kalau berdamai dengan dirinya, dia bisa berdamai dengan orang lain, termasuk orang tuanya. Karena kalau ini tidak disembuhkan, ya banyak kendala-kendala, dan memang betul bahwa sampai ke alumni-alumni juga, ya kadang-kadang yang masih belum sembuh sepenuhnya. Nah, ketika bertemu nanti lingkungan yang baru dan tidak kurang didukung dengan baik, ya memori-memori masa lalu itu ya mulai tumbuh lagi. Ini tantangan yang kita alami selama ini. Itu cara kita, Ibu, untuk bisa mengenal mereka, dan memang pendidikan harus bisa membantu, dan itu yang kami sadari, membantu anak untuk berdamai dengan masa lalu, dan dengan demikian bisa berdamai dengan masa depan. Terima kasih, Ibu. No, terima kasih Pak Martinus. Bu, tadi ngeramu jamu, sahabat kami yang selalu mendukung, dan juga tergabung di Paisley Things Jakarta yang malam hari ini akan memberikan hadiah bagi
audiens nanti yang memenangkan kuis. Bu, trauma itu oh my God katanya, perlu waktu. Bu Erlik, bagaimana kita bisa menandai anak-anak yang punya trauma, luka batin, dan bagaimana cara kita bisa mengobatinya, Bu Erlik? Perlu waktu. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Martinus juga. Memang butuh waktu. Sedalam apa luka tersebut pernah menyakiti anak, itu selama itulah luka itu bisa disembuhkan. Tetapi ada satu teknik yang pernah saya pelajari untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Nah, salah satunya adalah forgiveness therapy. Itu teknik-teknik memaafkan. Bagaimana pertama dia dibawa untuk menyadari kesalahannya, juga dia melihat apa sebetulnya orang yang salah terhadap dia itu posisinya seperti apa. Nah, setelah saling memahami dan mengerti masalah yang ada, mungkin dia juga bisa, seandainya aku ada di posisi orang tua saya, apa ya yang saya rasakan pada saat itu? Mungkin saya juga merasakan hal yang sama seperti yang dilakukan orang tua saya terhadap saya saat ini. Nah, dengan memahamkan seperti itu, ini membangun awareness yang tinggi sehingga dia sadar akan masalahnya dan lebih mudah untuk memaafkan. Ketika kita memaafkan, sebetulnya itu memberikan hadiah, bukan kita memberi keenakan kepada orang lain. Bu, enak aja dia aku maafin gitu. Bukan itu sebetulnya. Ketika kita memaafkan, itu memberi hadiah yang luar biasa kepada diri kita sendiri. Apa hadiahnya? Kita menjadi tenang, lapang, lega, dan telah membuat luka batin yang masa lalu. Sudah memotong-motong, memangkas-mangkas masalah-masalah yang timbul. Masalah apa? Mungkin benci sama orang tua, mungkin pernah dipalak sama temennya, mungkin benci sama kakak adik, mungkin pernah dibuang, dan seterusnya masalah-masa lalu anak-anak. Nah, itu bisa disembuhkan dengan forgiveness therapy tadi. Kalau dia sudah bersih semuanya itu, dia akan lebih mudah untuk dilejitkan ke depan, ke masa depannya. Ya, jadi teknik ini sering dilakukan dengan banyak, kalau di kami banyak beristighfar, banyak meminta maaf terhadap diri sendiri juga tadi, menyadari bahwa kita pun juga tidak luput dari segala kesalahan, itu membersihkan diri. Nah, cita-cita ke depan yang saya bilang tadi, apa tujuanmu ke sini? Apa tujuan hidupmu? Itu yang harus dikuat-kuatkan. Kalau kita terus-menerus berkutat di masa lalu, itu akan terus terjerumus di jurang yang tidak mengenakan. Nah, ini harus dibuang. Anak harus cepat bangkit, cepat lari ke depan. Makanya membuat film kehidupan untuk dirinya sendiri. 10 tahun ke depan jadi apa, 20 tahun ke depan saya jadi apa. Barangkali disinilah nanti cikal bakal anak-anak bisa menjadi pemimpin, menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Luar biasa ini jasa Pak Martinus dan Ibu, gitu lah. Jadi begitu Mbak Ayu, untuk mempercepat ada banyak teknik, itu salah satunya yang saya sampaikan, dan saya lihat Pak Martinus di sini sudah banyak memberikan wadah ya untuk anak itu mengeluarkan semua masalahnya, mungkin yang dinamakan inner child within yang ada di dalam dirinya dan lain-lainnya. Luar biasa Pak Martinus. Ya, ini Ira Duati, sahabat saya juga kasih komen, bagus sekali inner child anak didik jadi perhatian utama. Ini juga, ini yang dilakukan oleh Pak Martinus. Makanya saya kagum sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Martinus dan Bu Debbie. Kapan-kapan Bu Erlik kita bisa main ke sana dan lihat bagaimana Yayasan Prima Unggul melakukan hal ini terhadap anak-anaknya. Pak Martinus, boleh cerita 300 anak yang sudah lulus, sudah alumni. Mereka sekarang ada di jalur apa saja, Pak Martinus? Ya. Alumni Bu, ya, semua alumni yang kita dampingi selama ini, karena konsep mandiri tadi, satu hal yang saya tanamkan kepada mereka bahwa jangan lagi tergantung atau tangan di bawah ketika kamu keluar dari yayasan ini, dari YPU. Makanya mereka kan mengolah sampah, mengolah barang-barang bekas pun mereka bisa lakukan. Mereka hal-hal yang sampah saja
bisa menjadi sesuatu yang produktif. Saya katakan, apalagi manusia yang sebenarnya punya kekuatan lebih. Itu sebabnya anak-anak setelah keluar, boleh saya katakan tidak ada yang nganggur anak YPO. Itu sebuah itu memang target tertinggi kita. Minimal bahwa mereka bisa bekerja apapun selama itu baik, itu adalah kita tidak tergantung ke orang lain. Nah, ternyata bahwa anak-anak kita sekarang ini ya masih banyak di Jakarta, tetapi banyak juga di kota-kota besar lain, bekerja di kantor, ada juga bekerja di unit-unit kegiatan, entah di kuliner misalnya, atau di di perkantoran. Mereka bekerja di sana, tapi juang mereka itulah yang menjadi modal. Makanya anak-anak ini hampir 70% setelah bekerja, mereka kuliah sendiri. Karena mereka tahu bahwa pendidikan adalah satu investasi, dan saya katakan pendidikan bukan menyelesaikan segala sesuatu, tetapi memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya kenapa 4 bulan terakhir saya kembangkan pertanian organik, supaya banyak anak-anak ke depan juga yang adalah anak-anak petani bisa kembali ke daerah juga. Ini pertanian sebagai refleksi saya selama 10 tahun, wah anak-anak daerah ternyata senang tinggal di kota besar. Padahal harapan kita mereka bisa kembali ke daerah, akhirnya kami mulai memikirkan, oh kalau begitu apa yang ada di daerah? Makanya kami kembangkan pertanian. Kalau kuliner dan seni kan banyak di kota besar. Kalau di daerah kurang populer atau kurang menghasilkan tanda petik. Tetapi dengan kegiatan-kegiatan pertanian, ke depan mereka bisa membantu orang tua dengan pola-pola yang lebih modern, dengan cara-cara yang lebih memampukan mereka bisa hidup dan bisa menjadi unit usaha, bahkan mengembangkan desa mereka nanti. Itu jenis-jenis kegiatan anak-anak kita. Satu hal, dan saya pikir inilah pendidikan yang Ibu sampaikan tadi, pendidikan berdasarkan potensi diri, dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh karena sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga dengan sistem seperti ini membantu mereka untuk bisa lebih lebih tangguh, lebih unggul. Nah, ini saya pikir memang pendidikan tidak bisa digeneralisasikan bahwa harus begini semua. Nah, ini salah satu saya pikir tantangan dalam dunia pendidikan, dan itu yang saya hadapi. Saya pernah juga mengelola sekolah sekolah formal dulu, dan seringkali ini yang mendorong saya, sekolah YPW ini adalah non formal. Ya, saya pilih jalur non formal supaya apa? Banyak kesempatan bagi mereka untuk praktek berwirausaha sehingga potensi dirinya benar-benar bisa terakomodir. Ini yang kita kembangkan di YPW. Terima kasih, Ibu. Baik, sebelum saya beralih ke Bu Erlik, karena ada pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Ayu malam ini. Pak Martinus, banyak yang mendoakan nih, di antaranya dari Yuli Yulia mengatakan sukses Pak Martinus. Kemudian dari Ngeramu Jamu mengatakan, Pak, butuh apa, kasih tahu, apa yang bisa kami dukung. Kami akan lakukan sebisa kami, semua anak punya talenta masing-masing. Kebetulan sahabat saya Ngeramu Jamu ini juga adalah seorang guru bahasa Cina, guru keterampilan, mungkin satu saat bisa berkunjung, dan Ngeramu Jamu ini juga bergabung dengan satu komunitas UMKM yang namanya Lokal Indonesia. Mungkin satu saat anak-anak yang pintar membuat kuliner atau membuat keterampilan ini bisa diasuh. Mungkin ya, saya bisa menghubungkan kepada Madam Caroline, sahabat saya, yang memang mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak yang mempunyai talenta dan mampu mengembangkannya sebagai sebuah bisnis untuk kehidupan dan kemandiriannya. Nah, balik lagi ke Ibu Erlik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wida Rebin. Bu Erlik, forgiveness therapy yang tadi Ibu sebutkan kepada anak, itu diterapkan dengan cara apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Tadi salah satu kalau di YPU dengan cara anak-anak yang membenci orang tuanya, mereka berhubungan dengan orang tuanya, mereka diberi kesempatan telepon dengan orang tuanya. Apakah ini sebagai salah satu cara yang memang juga bisa dilakukan? Boleh disampaikan Bu Erlik kiat-kiatnya. Iya, terima kasih pertanyaannya, sahabat Ayu.
Ya, forgiveness terapi memang ada beberapa langkahnya. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, kita ajak bicara anak untuk memahami dulu apa masalah dia. Itu yang paling penting. Kadang-kadang karena emosi dia merasa egonya muncul dan dia merasa orang lain yang salah. Kadang-kadang juga dia nggak paham bahwa dia sendiri sebetulnya yang melakukan kesalahan sehingga respon orang lain terhadap dirinya negatif. Nah, setelah anak kita ajak untuk mengetahui masalahnya, dikeluarkan semua unek-uneknya, kayak Pak Martin tadi, disuruh cerita, disuruh nulis, itu salah satu langkah juga ya untuk membersihkan sampah-sampah dalam dirinya. Nah, itu juga nggak mudah untuk anak remaja. Biasanya dia sangat tertutup. Makanya dibutuhkan orang yang bisa dekat dengan dia, yang bisa mengeluarkan unek-uneknya tadi. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada orang seperti itu, kita sebagai orang tua bisa melakukannya. Karena kitalah yang seharusnya tahu bagaimana anak kita, keadaan anak kita. Jadi, the best therapist di dalam rumah itu adalah orang tua sendiri sebetulnya. Jadi kalau orang tua sampai tidak mengetahui masalah anaknya, ini kemana aja gitu selama ini gitu. Jadi orang tua di sini harus merendahkan diri dulu, merendahkan egonya, meminta maaf kepada anak jika ada kesalahan, dan berusaha nomor satu adalah melakukan empati. Jadi bagaimana kita merasakan apa yang sedang dirasakan anak. Saat itu aja, saat apa yang kita lihat, bagaimana kita melihat bahasa tubuhnya, mungkin lagi bete, lagi kesel, lagi sedih, lagi bingung dengan semua yang ada di lingkungannya. Biasanya itu remaja begitu, tapi dia nggak mau cerita. Nah, kita berempati. Misalnya kita mengatakan kepada kakak, putranya Bu Ida tadi, kakak sedang capek, kakak sedang sedih, kakak ada masalah, kakak bingung, cukup itu aja yang disampaikan. Itu ungkapan bahasa empati. Kenapa kita harus membuka percakapan dengan bahasa empati? Supaya anak merasa ada orang yang peduli dengan perasaannya. Oh, ternyata di sini peduli ya, ternyata Pak Martin itu peduli sama ibunya. Saya ditanya-tanya gitu loh. Kadang-kadang baru ngomong begitu kan anak merasa mau ada apa nih? Nanya-nanya tumben gitu. Itu awalnya dia merasa ada sesuatu yang nggak nyaman, dia defense, tapi nggak apa-apa, Bu Ida lakukan lagi. Nanti lama-lama anak merasa nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, ada yang perlu saya bantu. Kalau mama salah, maafin ya kak ya. Kadang-kadang orang tua itu karena sangat ingin ambisius untuk anaknya itu sukses, berhasil, bla bla bla, sehingga ada sesuatu yang buat kamu tersakiti atau nggak nyaman. Nah, cukup satu-satu, nggak usah terlalu banyak masuk nasihat, enggak. Ya, terutama untuk remaja, itu tekniknya sharing, tekniknya bertanya jangan kebanyakan, dan duduknya pun diatur, nggak hadap-hadapan kayak polisi sama terdakwa, nggak kayak orang menginterogasi gitu ya. Jadi duduknya berdampingan pada suasana yang santai. Mungkin Pak Martin ajak anak-anak di pinggir kolam ikan sambil ngobrol sambil ini. Nah, dari situlah kita masuk, kadang-kadang juga bisa masuk melalui isu terkini ya, yang apa yang lagi tren. Makanya jadi orang tua harus punya banyak perpustakaan nih di kepalanya, apa yang sedang terjadi sekarang ini gitu ya. Nah, dari situlah anak tertarik. Oh, ini nyak gue kayaknya bisa juga nih diajak ngobrol. Nah, baru kita masuk pelan-pelan. Nah, dari situ kalau sudah enak nyaman, baru anak mau mengeluarkan semuanya. Dan ketika orang tua mau meminta maaf, semudah itu kadang-kadang anak itu langsung memaafkan, mengikhlaskan, dan cair hubungannya. Sebetulnya so simple. Ketika kita mau menurunkan ego kita, kebiasaannya orang tua ya, terutama saya dulu pengalaman, egonya naik sehingga anak merasa ngapain ya gue ngomong sama bokap, paling gue yang disalah-salahin, adanya nasihat disuruh diingetin, pusing anak itu. Sudah di sekolah, di tempat dia bekerja, dan di luar sana banyak sekali hal yang membuat dia stres. Dia di rumah juga bukan tenang tapi malah stres.
Makanya kalau di kita ada istilah baiti janati, jadinya kan rumahmu itu surgamu, itu betul sekali buat anak-anak terutama. Sehingga dia tidak curhat di luar rumah. Kalau curhat di luar rumah, ya kalau mendapatkan sesuatu yang benar. Kalau tidak, dia ngeklik aja satu alamat atau situs yang dia inginkan, itu dia bisa langsung terjerumus di situ loh Bapak Ibu. Dan itu ada di sekitar anak kita. Coba Bapak Ibu ngeklik apa kayak gitu. Di sekitar rumah Bapak Ibu, misalnya rumah saya Menteng gitu, tulis ada apa ya di sekitar Menteng Bapak Ibu, ini misalnya narkoba atau grup anak-anak kebut-kebutan atau apa di situ. Coba diklik di daerah Menteng. Nanti muncul semua. Plus nomor kontak, plus alamat, plus siapa orang-orangnya. Dan anak kita sangat mudah terjerumus. Makanya itu tadi, maafkan dulu. Minta maaf dulu dan maafkan anak-anak supaya bonding di dalam keluarga itu menjadi kuat. Kalau sudah kuat, anak-anak kita insya Allah lebih selamat dan terlindungi karena orang tua yang juga melindungi. Pas banget ya dengan tema kita Hari Anak ya Mbak Ayu ya. Betul. Anak terlindungi, negara akan maju. Apa ya? Betul. Anak terlindungi Indonesia maju. Itu tema Hari Anak Nasional 2022 ini. Saya kembali lagi ke Pak Martinus. Karena kondisinya kita sekarang memang ada di era new era Pak Martinus. Bagaimana Pak Martinus membimbing 40 anak yang ada di Yayasan Prima Unggul dalam masa pandemi? Nggak bisa pergi sekolah, nggak bisa berinteraksi, tidak bisa keluar rumah, padahal anak-anak usia mungkin 2 tahun, 3 tahun, butuh sekali kegiatan yang berkaitan dengan motorik ya Bu Erlik. Nah, apa yang dilakukan selama hampir 3 tahun ini Pak Martinus, membuat anak-anak di Prima Unggul itu tidak jenuh. 40 anak, ini nggak main-main Bu. Saya punya 2 anak, atau 3 anak di rumah aja sudah banyak yang mengeluh dan orang tua stres gitu ngadepin anak-anak. Ya silakan Pak Martinus. Iya Ibu, kami sendiri punya anak 3, ya, terus ditambah dengan anak asuh. Jujur ya, bulan-bulan pertama mungkin hampir semua saya dan Ibu juga, dan ya ketika mulai itu nggak mudah. Tetapi saya segera dengan Ibu, kan kita ngobrol, oke, kita juga nggak mudah menghadapi situasi ini. Tapi kita punya tanggung jawab. Di belakang kita ada anak asuh kita dan orang tua dan wali mereka di berbagai daerah punya satu harapan, ada bapak dan ibunya di sana. Ini akhirnya situasi kadang-kadang membuat kita memang harus kuat. Nah, bukan harus kuat dalam arti memang mendampingi mereka, tetapi akhirnya kita belajar, berpikir, itu seperti Ibu tadi harus banyak perpustakaan, bagaimana cara untuk membuat mereka, ya bayangkan satu rumah terus, ketemu di sana, dan seterusnya, bahkan 2 kali kan pernah juga anak-anak, walaupun di dalam 2 kali juga pernah COVID juga, pernah dirawat di Wisma Atlet, bukan sesuatu yang mudah, tetapi tentu, ya kita juga meyakini bahwa selalu ada jalan keluar ketika kita mau. Itu soalnya selama 2 tahun terakhir ini, anak-anak YPU justru beberapa kali mereka pentas seni melalui online. Sehingga kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka bisa tetap aktif, mereka juga bisa capek juga, sehingga cepat istirahat juga. Sehingga selama 2 tahun ini ada 3 kali mereka perform melalui online, dan mereka juga tetap aktif, mereka buat proposal, mereka menjual tiket, ya walaupun tidak seperti sebelum COVID, tetapi memang kegiatan-kegiatan ini akhirnya kita menjadikan satu bentuk program, dan akhirnya kan untuk persiapan seni ini kan cukup banyak waktu juga dibutuhkan, sehingga itu salah satu caranya. Terus yang kedua adalah, yaitu tadi karena kita banyak praktek misalnya di kuliner, ya itu lebih banyak kadang-kadang kita membuat lomba juga, lomba masakan Nusantara. Benar itu Bu, dari berbagai daerah mereka membuat masakan-masakan khas mereka, setelah itu kita lomba, setelah itu makan bareng lagi, ya. Dan
pernah kita buat dalam bentuk kegiatan seni ini, mereka juga ada semacam audisi juga, sehingga mereka menyiapkan diri. Dan kita juga menghadirkan banyak guru-guru tamu atau volunteer-volunteer yang mengajarkan melalui online. Sehingga ya syukurlah dalam 2 tahun ini kita diperas otaknya untuk berkreasi. Bagaimana supaya betul-betul ada kegiatan, karena nggak ada pilihan lain. Ya kalau kita pasrah juga ya udah nggak bisa. Nah syukur anak-anak justru selama 2 tahun terakhir ini karena memang di rumah terus dan mereka banyak berkegiatan, lebih banyak produktivitasnya saya lihat. Kita bisa merubah masa yang tidak mudah ini menjadi sesuatu yang lebih produktif. Makasih Ibu. Oke, keren sekali Pak Martinus. Beberapa kali kita juga melihat online yang dilakukan oleh anak-anak YPU. Bu Erlik, ini ada kawan saya mengatakan bahwa di masa pandemi ini membuat anak-anak itu menjadi lebih santai, bahkan menjadi malas karena kondisi. Mereka di rumah, kesannya lebih santai. Ini gimana Bu, menurut Ibu kondisi ini? Berbeda dengan anak-anak di YPU, di push, bukan di push, tapi dikondisikan mereka tetap produktif, mereka tetap aktif, bahkan mereka tetap bikin proposal. Ya, silakan Bu Erlik menanggapi hal ini. Ya, terima kasih. Ada beberapa kejadian memang, ada anak-anak yang seperti itu, menjadi santai karena semuanya disajikan serba online. Jadi mager, jadi generasi rebahan katanya. Saya nggak setuju gitu ya dibilang generasi rebahan sebetulnya. Boleh dia rebahan, tapi sebetulnya jangan salah ya, dia otaknya bekerja keras gitu. Buktinya mereka bisa menciptakan semuanya sekarang serba online. Kita mau makan tinggal ngeklik pakai jari udah datang sendiri dan seterusnya. Belajar mencari ilmu dari Google, dari segala macam perpustakaan dimanapun bisa kita buka gitu. Sebetulnya menjadi cerdas dan bagaimana menyikapi sesuatu yang baru yang disebut era VUCA ini, yang baru, yang mendadak, yang serba harus segera diambil kesimpulan dan tindakan, itu tergantung bagaimana keluarga itu sendiri menyikapinya. Apakah mengambil dari sisi positifnya atau membiarkannya? Yang kedua, lingkaran ring kedua adalah bagaimana sikap daripada pihak sekolahan, guru-gurunya, kepala sekolahnya, masyarakat. Mereka memperlakukan anak didiknya seperti apa? Kalau seperti Pak Martin tadi menjadikan empowerment kepada anak-anak, apapun yang ada, dia hadapi, dia harus bekerja bareng, menghasilkan tetap suatu karya. Nah, tapi kalau di lain pihak ada yang leye-leye, santai-santai, dibiarkan begitu aja. Kalau nggak ada tugas dari guru ya biar aja. Masyarakat pun juga nggak menuntut apa-apa, pembiaran-pembiaran. Akhirnya memang benar Mbak Ayu, tidak terjadi pemaksimalan potensi dan keterampilan baru pada diri anak. Tetapi banyak juga kan yang kreatif banget, seperti Pak Martin bilang, menciptakan karya seni, lomba-lomba semuanya bisa dengan lewat online. Keterampilan-keterampilan melalui training-training dan kursus-kursus bisa juga online untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Nah itu, makanya para orang tua mesti melihat dengan teliti, dengan jeli, terutama harus look in dulu, melihat ke dalam diri. Saya sebagai orang tua, apa peran saya terhadap anak-anak saya? Bagaimana ketika harus dihempas dengan gelombang, badai, tsunami, COVID, pandemi, dan seterusnya? Peran saya apa terhadap pendidikan anak saya ke depannya? Apakah saya pembiaran, semua diberi gadget masing-masing, mereka tenggelam di dalam dunianya, dan jangan salah, ada juga sisi negatifnya lebih parah, anak-anak menjadi terjerumus di dalam kecanduan gadget. Dia karena membuka semuanya bisa dibuka dan orang tua tidak ada waktu untuk mengawasi. Mereka juga disibukkan dengan mencari nafkah yang semakin sulit. Akhirnya anak kita jadi seperti tidak ada yang menahkodai. Nah ini yang harus kembali lagi, apapun yang kita lakukan, kesulitan semua sekarang sedang sulit, orang tua tetap harus ambil peran.
Jangan diikhlaskan peran orang tua itu diambil alih oleh gadget. Hancur anak kita, rusak. Apalagi yang belum matang, belum stabil, belum dewasa, belum bijaksana menyikapinya. Itu kan semakin nggak karu-karuan gitu. Sehingga sudah sosialisasinya, perkembangan sosial nggak ada, anak secara kecerdasan juga kurang kemampuannya karena alasannya tidak bertemu guru, sulit mencerna pelajaran, dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan kita sebetulnya terhadap anak-anak setelah masa pandemi ini mulai dibuka, kita baru tahu, oh ternyata selama 2 tahun ini kita menemukan anak-anak bermacam-macam keadaannya, terutama anak-anak yang baru masuk TK, baru masuk SD, yang amat sangat butuh pijakan-pijakan sosial untuk membangun pribadinya secara sosial dan secara berpikirnya itu bagaimana. Itu butuh adaptasi yang besar buat anak-anak. Jadi butuh kesiapan mental. Maka peran ayah dan ibu ini yang harus dikuatkan dulu. Karena ayah ibulah yang bertanggung jawab. Nggak bisa menyalahkan keadaan dan seterusnya. Jadi ketika semuanya itu terjadi, maka kuat-kuatkanlah di dalam rumah tangga dulu. Bagaimana satu persatu dilihat kayak Pak Martinus tadi, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, dan kamu mau menjadi apa ke depannya dengan keadaan ini. Bukan hanya kamu yang sulit, tapi aku juga sulit sebagai orang tua. Nah, dengan sharing-sharing seperti ini dengan remaja kita, dia belajar untuk life skill-nya. Ini penting banget. Life skill ketika dia dihadapkan pada keadaan fuka tadi, apa dia keluar menjadi apa gitu loh. Keluar menjadi orang yang hancur, yang nggak dihargai, atau kamu melejit menjadi sesuatu yang berprestasi gitu. Nah, yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah thinking skill-nya. Tadi life skill-nya dan thinking skill-nya juga harus diajarkan, dimaksimalkan. Bagaimana dia kritis terhadap sesuatu keadaan, critical thinking-nya, ya. Jadi dia terus berpikir dan berpikir. Ini justru kayak Pak Martinus tadi, suatu keadaan di mana kita dipaksa untuk membangun critical thinking dan thinking skill-nya menjadi melejit. Nah, ini menjadi contoh ya buat orang tua yang di rumah yang mempunyai komunitas yang kecil, nggak sebesar Pak Martin tadi gitu, harusnya lebih mudah kalau kita lebih bisa menyikapi apa peran orang tua di situ. Itu yang harus look in kepada diri masing-masing. Begitu Mbak Ayu. Aduh, saya tersentuh sekali Bu Erlik mengatakan Pak Martinus dengan 40 dan 3 anak sendiri bisa melakukannya. Kita orang tua yang hanya 2-3 anak harusnya bisa look in ke dalam diri dan bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ini sentilan Bu. Mudah-mudahan semua orang tua yang ikut mendengarkan malam hari ini terpacu ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Martinus dan istrinya Ibu Debbie. Nah, nanti bicara soal life skill, thinking skill, critical thinking. Ini yang sudah dilakukan oleh Yayasan Prima Unggul. Ada pertanyaan Pak dari RS Minsari. Ini juga sahabat Ayu yang rajin sekali. Kita sama-sama belajar dan selalu hadir. Apakah diperlukan sekolah parenting untuk ibu zaman sekarang? Apalagi sekarang banyak sekali ibu muda. Dan mereka pun juga bekerja. Ini pertanyaannya saya akan lempar kepada Bu Erlik. Tetapi sebelum Bu Erlik menjawab, ya, ini ada juga pertanyaan untuk Pak Martinus dari Christine di Solo. Saya mau tanya, kalau anak nakal bisa nggak masuk YPU, Pak Martinus? Jadi masing-masing ada pertanyaannya, tapi sebelum dijawab, saya mau kasih kuis dulu. Dan hadiahnya kali ini datang dari Paceland Things Jakarta dan ibu-ibu yang bikin. Ibu-ibu yang bikin ini, kalau ibu-ibu yang sudah bikin, pasti bikinnya itu tanpa pengawet, pasti bikinnya dari buah yang fresh, bisa kita berikan untuk jam atau selai roti buat anak-anak kita di rumah. Nah, pertanyaannya mudah. Yang mau ikutan, segera jawab ya. Yang dari awal ngikutin, pasti tahu.
sebutkan salah satu 5 semangat yang diterapkan di YPU. 5 semangat yang diterapkan di YPU. Yang dari tadi mengikuti pasti bisa menjawab dengan sangat baik ya. Ada 5 hal. Silakan dijawab, isi di add a comment, dan kalau ada yang mau bertanya, silakan isi di kolom tanya. Dan saya kembalikan dulu kepada Pak Martinus dulu. Sebelum Ibu Erlik menjawab pertanyaan dari Minsari, Pak Martinus dari Christine. Bisa nggak Pak Martinus, anak nakal masuk YPU? Memang apa sih ya artinya anak nakal? Bisa nanya juga, setahu saya nggak ada sebetulnya anak yang nakal. Tapi boleh, coba Pak Martinus silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, nakal adalah sama seperti kalau anak panti itu anak yang nggak berdaya. Itu yang selalu saya katakan bahwa kadang-kadang paradigma kita, mindset kita terhadap memandang sesuatu, ya di YPU pasti saya tidak tahu definisi nakal tadi ya, tetapi sebelum kita terima di YPU, selalu ada kita wawancara, kita dulu menggali motivasinya, bagaimana, sehingga nakal itu sangat relatif. Ya kalau nggak ada kegiatan anak-anak ya banyak aja yang dia lakukan. Tapi kalau ada aktivitas yang sesuai dengan minatnya ya senang sekali. Mungkin sedikit Bu tentang ini kan di YPU juga justru salah satu sarana bagi sekolah-sekolah, bagi keluarga-keluarga. Saya terlepas sebagai seorang pimpinan YPU, tapi sebagai seorang pendidik, saya anjurkan banyak teman-temanku, keluarga-keluarga. Nanti ke depan kan ini kalau COVID ini udah semakin membaik, ini kan silakan live in di YPU, silakan berkunjung di YPU, belajar bersama-sama dengan anak-anak di YPU, karena saya tahu sebagai seorang pendidik, ini salah satu cara efektif bagaimana membantu anak-anak untuk mengenal yang berbagai yang kita sampaikan tadi di dalam konsep YPU, semua mereka alami di YPU di sini bersama dengan anak-anak. Sehingga tanpa disadari mereka sebenarnya lagi bertransformasi bersama dengan anak-anak. YPU sangat terbuka kepada keluarga-keluarga, kepada sekolah-sekolah. Ayo, mari kita bekerja sama. Saat ini ada beberapa sekolah yang mulai sudah mendaftar, nanti kita akan live in, OSIS, atau kelas. Kita bisa sekitar 20 sampai 25 anak, kita bisa bantu. Entah 1 hari atau 2 hari. Karena saya juga bukan sebagai pemimpin YPU saja, tapi sebagai pemerhati generasi muda. Tadi ada mungkin sedikit pertanyaan saya ambil dari Ibu tadi, bagaimana orang tua, apa perlu ada juga kurikulum untuk orang tua? Saya pikir memang kurikulum untuk orang tua itu adalah kurikulum terpersonalisasi. Kenapa anak kita juga unik dan tantangan mereka juga unik gitu. Tetapi seperti saran-saran dari Ibu tadi juga itu sangat membantu karena kami punya anak 3 anak kami juga punya keunikan dan punya cara. Makanya dalam pendampingan anak memang nggak ada yang general. Tetapi by personal yang diawali tadi adalah yang mereka nyaman dulu dengan kita. Salah satu tips Ibu, kami setiap hari Minggu, ya kami selain pergi ke beribadah bersama atau ikut misa, setelah itu kita makan bersama. Kenapa? Anak saya kan udah pada masih kuliah, tetapi udah banyak kegiatan tambahan karena mereka di bidang musik. Tetapi kami selalu ada waktu untuk bisa makan bersama. Itulah meja makan itu. Saya selalu katakan meja makan ini bukan sekedar apa yang kita makan, tapi meja makan adalah tempat di mana kita saling sharing, saling menyampaikan tentang curhat atau masalah dan seterusnya. Ya saya pikir memang sebagai orang tua, ya bagaimana kita nggak melupakan bahwa yang utama dan terutama adalah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu juga sebuah keyakinan kita, dan sekaligus itu yang kami berikan kepada anak-anak kita di YPU. Kami mengasihi mereka secara total, bahwa mereka adalah anak-anak yang Tuhan ciptakan, yang dipercayakan kepada kami. Ini mungkin salah satu tips juga bagaimana kepada orang tua untuk membangun kegiatan anak-anak. Itu sekedar tambahan, Bu. Baik, terima kasih Pak Martinus jawabannya. Jadi Christine tadi sudah terjawab ya. Ini menarik Pak Martinus, sekarang ada program yang namanya Live In ya. Keren banget ini programnya. Balik kepada Bu Erlik, pertanyaan tadi. Apakah memang ibu-ibu muda sekarang perlu mengikuti kelas parenting, Bu? Silakan, Bu. Iya,
Betul sekali, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Memang kita selama ini tidak pernah ada disiapkan menjadi orang tua itu kuliah menjadi orang tua atau sekolah menjadi orang tua, itu kan tidak ada. Jadi orang tua ya jadi orang tua aja, tiba-tiba kenal seseorang, suka, kemudian menikah, punya anak, bekalnya apa gitu. Padahal menjadi orang tua itu harus mencetak generasi yang luar biasa setelah kita, tapi tanpa ilmu. Jadi kayak penerjun payung tapi nggak ada payungnya. Konyol aja kan sebetulnya ya kalau kita pikir itu. Jadi kalau Ibu, siapa ya tadi ya? Minsari ya, kalau Minsari, nggak ya. salah. Ibu Minsari, kami memang melakukan semua ini. Jadi kami memiliki apa namanya pelatihan-pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan untuk bagaimana menjadi orang tua, membersamai anak-anaknya. Pertama itu tentang komunikasi. Mungkin seperti yang dibilang Pak Martin tadi, gimana meja makan itu menjadi tempat yang intim untuk keluarga. Pernahkah Bapak Ibu melakukan intimacy, family time dengan keluarga? Kapan? Berapa seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu melakukan intimacy dengan anak-anak one by one, satu per satu? Anak yang pertama mungkin dia akan ketemu saya seminggu sekali untuk mengungkapkan semua masalahnya setiap hari Rabu. Anak yang kedua hari Jumat, anak yang ketiga hari Minggu, dan seterusnya. Itulah yang dibangun. Ini sebuah pengalaman yang saya pernah dengarkan dari salah seorang psikolog dari Amerika namanya Randy Hyde, yang bagaimana dia menceritakan intimasi dalam keluarga seperti itu dia bangun sehingga dia bisa membuat anaknya lebih merasa tenang, lebih percaya diri, dan dia nggak terpengaruh dengan hingar-bingarnya gadget di luar sana pada waktu itu, sampai dengan anaknya umur 12 tahun dia ikhlas tidak memegang gadget. Kalau dia butuh internet dan lain sebagainya, dia menggunakan punya orang tuanya dengan pendampingan dan seterusnya. Tapi no problem, semua itu berjalan dengan baik dan anaknya happy. Dan ternyata bisa gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan di dalam kurikulum parenting tadi, pertama komunikasi dengan anak, yang kedua look in tadi Bu, Bapak. Gimana kita bisa mengetahui diri saya? Diri saya aja masih compang-camping, masih banyak inner child-nya, masih belum sempurna, mendidik anak kasar, belum mengerti bagaimana aturannya berbicara dengan anak dengan baik, berempati. Nah, itu butuh kita menjadi diri kita sendiri dulu. Seperti kalau Bapak Ibu naik pesawat kan, itu pramugari pesawat mulai naik, pramugari mengumumkan kalau nanti keadaan kabin ada gas asam keluar, silahkan memakai dulu baru menolong anaknya. Nah itu dipakai dulu, menolong diri sendiri dulu, membereskan diri sendiri dulu, baru di rumah bisa mengasuh anak dengan baik. Karena kita sudah kuat konsep-konsep kita. Kita memiliki program Repelita, pembangunan kayak Repelita gitu untuk di rumah. Setahun ke depan anak jadi apa, 5 tahun ke depan dan seterusnya untuk anak saya. Yang dipretelin menjadi hari-hari menjadi kurikulum di dalam parenting. Yang ketiga, urusan dengan pasangan Bapak Ibu. Jangan salah, ini juga banyak sekali hambatannya. Apalagi sekarang ya di dunia penuh dengan teknologi yang serba canggih. Kita saat ini pun bisa berhubungan dengan siapa saja di luar sana tanpa diketahui oleh siapapun, walaupun pasangan kita ada di samping kita, bisa aja pasangan kita selingkuh tanpa kita tahu. Dan itu menghancurkan keluarga. Nah, hal-hal seperti ini, apa sebetulnya hakikat daripada hubungan suami istri? Apa hakikat cinta? Mau dikemanakan komitmen keluarga dalam mendidik anak-anak dan membersamai pasangan. Nah sekarang semuanya serba nggak jelas, serba dianggap sepele. Lo kalau kagak punya selingkuhan udah ketinggalan zaman, itu kan kuno. Astagfirullahaladzim gitu. Kita sampai yang mulai belajar di dunia parenting mengetahui bahwa kok sudah sebegitu rusaknya gitu ya. Rumah tangga yang dulu ya zaman saya itu masih dianggap sesuatu yang sakral, sekarang sudah dilecehkan seperti itu dan mereka saling membalas.
Nah ini, jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti kurikulum parenting, nanti akhir bulan ini saya juga ada program, silahkan ikuti di IG saya, nanti info-info akan saya sampaikan di sana. Nah itulah Bapak Ibu, bagaimana saya sudah 15 tahun ini membersamai rumah parenting, disitulah saya bersama teman-teman menelurkan selalu banyak sekali materi-materi sehingga kita tergabung dalam satu komunitas-komunitas parenting yang setiap hari kita ingatkan, kita sharing, kita saling berbagi, dan ketika menemukan anak-anak mengalami kesulitan untuk dididik, kita bersama-sama untuk mencari solusi. Dan ketika di luar sana ada isu-isu yang dahsyat, yang ini kayaknya bisa mempengaruhi mental anak kita, bisa rusak dan seterusnya, kita bahas di situ. Sehingga kita semakin dikuatkan. Karena kalau kita tidak ada di dalam satu komunitas praktis, ilmu itu hanya diserap 10% oleh otak kita. Dan kita tidak bisa melakukannya, besoknya lupa. Tetapi kalau ada di dalam satu komunitas, kita akan diingatkan terus-menerus dan otak akan terus menyerap, mengingat, menjadi perilaku baru, menjadi budaya baru. Nah silakan nanti Bapak Ibu yang ingin kelas-kelas seperti ini ikuti di IG saya. Begitu Mbak Ayu. Oke, boleh Bu Erlik nanti di-share ke saya juga. Saya akan bantu share juga untuk kelas-kelas parenting karena saya juga sangat ingin melihat banyak keluarga-keluarga Indonesia yang sejahtera, yang menjadi rumah yang nyaman bagi anak-anak. Karena tujuan kita satu, Bu, Indonesia maju. Kalau anak-anak kita tadi tangguh dan unggul, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Prima Unggul. Pak Martinus, masih ada satu pertanyaan sebelum kita sampai kepada take home message dari Bapak dan Ibu. Pertanyaannya datang dari Ngeramu Jamu. Pertanyaannya adalah, anak-anak yang sudah lulus dari YPU, apakah sampai sekarang mereka punya hubungan yang baik dengan panti? Dan sebelumnya Pak Martinus, ini ada tanggapan dari Ini JB yang setuju sekali dengan meja makan. Saya pun juga demikian, setuju sekali dengan makan bersama di meja makan, karena ini menurut JB adalah the fondest memories are made when gathered around the table. Jadi ini penting sekali. Oke, Ngeramu Jamu juga mau bantu share Bu Erlik untuk program parentingnya. Silakan Pak Martinus untuk dijawab. Ya, silakan. Ya, anak-anak alumni kita yang sudah ratusan itu, bahkan juga beberapa di antara mereka sekarang yang jadi tutor malah di YPU. Boleh dikatakan sebagian besar tutor di YPU saat ini adalah alumni. Dan terus selalu ketika mereka di daerah pun, misalnya di bidang kuliner, mereka selalu berkomunikasi dengan Ibu Debbie. Bu, kita buat ini, bagaimana caranya? Tentu itu memang bagi YPU, setelah selesai dari YPU, berarti kita memang memberikan kebebasan bagi mereka untuk mandiri, karena kita juga memang menghindarkan ketergantungan. Karena kami selalu menanamkan itu, tetapi ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa berkomunikasi. Dan bahkan juga kita selalu ada pertemuan, juga kita selalu mengundang alumni-alumni juga ya untuk sharing bagaimana pengalaman mereka di luar. Dan ini akan terbangun terus-menerus, bahkan mereka juga di luar, mereka ada kegiatan-kegiatan bersama, kan mereka satu komunitas, sudah satu keluarga, mereka ada komunitas-komunitas tersendiri, dan kita pada dasarnya adalah memberikan dukungan, dan bagi mereka juga yang berkontribusi untuk YPU, termasuk jadi tutor, kita welcome banget, karena memang itu misi kita, kan YPU kan bukan sekolah bayaran dan juga bukan sekolah gratis, tapi sekolah talangan. Saya selalu katakan, kamu nggak gratis di sini, tapi ditalangin. Kita talangin, berarti soalnya kamu punya utang tanda petik. Tetapi bedanya apa? Bukan bayar utangnya di YPU, tetapi bayar utang, ya kamu ketemu orang yang sama suatu saat nanti kamu mampu, ya berikanlah, bantulah mereka. Saya kan juga melakukan di YPU sekarang ini kan bayar utang. Karena orang tua asuh saya kan sebenarnya nalangin biaya kuliah saya, ketika membantu saya. Nah sekarang kalau dibilang, Pak Martin, hebat yang hebat bagaimana? Saya lagi bayar utang juga nih.
Dulu kan udah diutangin tanda petik oleh orang tua asuh saya, ya sekarang giliran saya untuk bisa membantu. Filosofi-filosofi ini, semangat inilah yang selalu kami kembangkan ke anak-anak. Itu yang hubungannya dengan alumni-alumni. Terima kasih, Bu. Iya, untuk diketahui sahabat Ayu, Pak Martinus ini berasal dari daerah sangat terpencil di Pulau Nias yang kemudian berusaha untuk keluar dari kondisi dan keadaan yang menghimpit Pak Martinus pada saat itu agar bisa hidup lebih mandiri dan hidup lebih sukses. Datang ke Jakarta, kemudian tinggal 10 tahun di rumah yatim piatu. Dan sekarang Pak Martinus mengatakan mengapa beliau mendirikan Yayasan Prima Unggul karena sedang membayar hutang. Wow, luar biasa Pak Martinus ya. Tuhan memberkati. Bu Erlik, tolong sampaikan Bu, tadi ditanyakan juga mengenai yang Bu disampaikan. Bu Erlik silakan menjawab. Silakan Bu Erlik. Ya, pertanyaannya apa, Mbak Ayu? Maaf. Iya, tadi pertanyaannya adalah soal saya akan kaitkan dengan komentar yang mengatakan bahwa di meja makan itu menjadi sangat penting gitu. Nah, betulkah demikian? Dan ini merupakan kesempatan untuk bersama anak-anak berbicara di meja makan. Betul sekali Mbak Ayu. Jadi meja makan kenapa merupakan sesuatu yang sangat penting menurut hemat saya juga, karena disinilah kita lagi menurunkan semua ketegangan. Kita lagi sama-sama menikmati apa yang sudah dihidangkan. Otomatis kondisi ketegangan otak kita ada di gelombang yang lebih rendah, lebih santai. Nah, disitulah diharapkan orang tua di situ sebagai leadernya harus bisa memberikan aura-aura yang positif juga, sehingga anak juga chemistry-nya tersampaikan, dia akan mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya hari itu. Bisa ditanyakan, bisa mereka saling sharing dan mengungkapkannya. Ini sebetulnya Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa menemukan apa yang sedang dialami oleh anak kita. Apakah masalah yang dia hadapi itu sejauh ini dia sudah bisa menyelesaikan atau belum? Kalau belum selesai, saya boleh bantu kira-kira di sebelah mana. Nah, ini merupakan deteksi dini sebetulnya, deteksi awal. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti menemukan anaknya tiba-tiba dia mengungkapkan perasaannya yang saat itu lagi kesel banget sama temennya, sama gurunya, atau siapa aja yang membuat dia menjadi marah dan gak nyaman, pada saat itu siapkan diri, kayak jadi pramugari tadi, kita menyiapkan diri untuk menolong anak, jangan dikomentari dulu. Kadang kita suka gini, gak nyaman, makan dulu kenapa? Ngoceh aja dari tadi, ntar habis makan baru ngomongin, ini jadi nggak enak makan gitu. Nah, satu kalimat itu aja kan anak sudah menjadi enggan untuk mengemukakan. Padahal dia butuh mengeluarkan pada saat itu. Mungkin dari kemarin dia tahan-tahan. Jadi sudah berapa lapis emosi anak itu tertahankan. Makanya kalau anak langsung meledak, itu kita harusnya berterima kasih, bersyukur. Alhamdulillah ya anakku bisa mengemukakan. Jadi saya suka ngomong, masalah yang muncul dari anak itu harus kita syukuri. Kenapa? Itulah the golden moment. Golden moment buat kita untuk mengetahui ada apa dia. Untuk dia bisa curhat dengan enak, dengan sharing, dan dia mau menerima nasihat-nasihat kita. Tapi kalau itu kita anggap itu sebagai masalah yang menyebalkan, mama papa aja udah sebel, mama aja capek belum istirahat, kamu udah ngomong dari tadi nggak berhenti, itu membuat beban aku jadi masalahku jadi berat. Lah, bagaimana kita bisa menolong kalau diri kita sendiri belum siap untuk menerima curhatan? Jadi Bapak Ibu ketika kita ada di meja makan, siapkan ember yang gede. Ember apa? Untuk nampung emosi anak, barangkali ada yang keluar.
atau emosi pasangan. Barangkali si ayah curhat masalah kantor tadi atau kemacetan di jalan. Si ibu mungkin seharian dia tugasnya bertumpuk-tumpuk. Ada yang ikut Dharma Wanita, ada yang ikut PKK, ada yang mau jemput mertuanya di stasiun, ada yang mau arisan. Kan banyak banget ibu-ibu urusannya. Betul ibu dikasih amanah itu multitasking luar biasa. Tapi ibu juga punya kelelahan juga kan gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dulu supaya kita juga bisa mengelola emosi anak-anak kita. Ingat ya, satu kata kunci tadi, meja makan jadikan the golden moment untuk saling sharing dan menyelesaikan masalah di antara keluarga. Sehingga begitu keluar dari rumah, anak sudah merasa lapang. Dia bisa berpikir, bisa menentukan sikap, dia bisa memilih ini benar, ini tidak. Dan kata-kata orang tuanya yang selalu diingat, terutama kata-kata seorang ayah. Karena dengan karismanya, ayah itu satu kalimat aja, itu terus diingat membentengi dirinya. Misalnya, ayah hanya ngomong gini, Kak, kamu cantik banget loh, udah makin gede, nggak kayak mamamu, kamu lebih cantik gitu. Mama nggak boleh marah ya, gitu ya. Ketika memuji anaknya. Tapi hati-hati anak ya, nggak ada satu lelakin pun yang boleh menyentuh kamu. Jaga dirimu. Itu kayak resep mujarab diingat terus sepanjang jalan. Karena apa? Karisma seorang ayah. Coba kalau ibu yang ngomong, nyinyir sehari 24 jam, lewat aja. Syukur-syukur ada yang nempel, masih untung. Tapi kita lelah kan, gitu. Makanya aku bilang di awal tadi, apa peran ibu, apa peran ayah? Itu yang harus tahu. Itu di kelas parenting kita dipretelin semua satu-satu, membuat tugas masing-masing. Kita sharing, kita diskusikan sudah benar apa belum, apa kebutuhan Bapak Ibu. Nah itu yang apa di kelas-kelas parenting kami yang kita bahas. Jadi itu ya, inti mesti di meja makan, mesti dipersiapkan betul. Jadi ibu semakin kreatif, apa ya yang akan aku suguhkan hari ini buat anak-anak, kesukaan suami, kesukaan si kecil gitu. Jadi lama-lama ada kerjasama. Ketika ibu juga menyediakan sesuatu kesukaan dia, anak-anak juga belajar empati. Mama mau dibeliin apa, mau titip apa, mau dibantu apa. Nah, jadi indah sebetulnya di dalam keluarga itu kalau semuanya bisa menurunkan egonya, saling berempati, dan saling memperkuat kerukunan dan intimasi tadi. Semoga terjawab. Iya, menjawab Bu. Ini Monica Manu mengatakan terima kasih materi hari ini Bapak dan Ibu, Pak Martinus dan Bu Erlik. Walaupun saya sudah berusia 26 tahun, kata Monica, saya masih menjadi anak. Pengetahuan hari ini bekal untuk saya. Keren Monica, nanti suatu saat menjadi orang tua yang bijak ya. Oke, jadi kalau tidak sempat untuk makan bersama sehari 3 kali, paling tidak makan pagi. Kalau makan pagi tidak sempat, paling tidak seminggu 3-4 kali makan bersama di meja makan. Weekend sempatkan diri untuk makan bersama. Ica bilang, Minsari bilang, sepertinya ilmu parenting itu, saya bacakan dulu ya Bu, komen-komennya. Ya, aduh ini tidak terbaca. Baik, ilmu parenting itu ada di kurikulum sekolah menengah atas. Setuju Minsari, harusnya ada. Karena sekarang banyak sekali setelah lulus langsung menikah. Kemudian dari Ica bilang, Masya Allah banyak banget pengetahuan malam ini untuk mendidik anak-anak. Terutama buat saya, mama muda yang anak-anaknya masih kecil. Baik, terakhir sebelum saya umumkan siapa pemenang yang akan mendapatkan selai bikinan ibu-ibu atau ibu-ibu yang bikin dari Paisley Things Jakarta, saya ingin mendengar dulu take home message dari Pak Martinus yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan dan sudah membuktikannya dengan lebih dari 300 alumni mempersiapkan anak yang tangguh dan unggul. Silakan Pak Martinus pesannya, kemudian setelah itu Bu Erlik. Oke, makasih Bu. Saat ini 75% biaya operasional Yayasan Prima Unggul
terpenuhi dari hasil karya anak-anak Yayasan Prima Unggul. Berarti anak-anak muda punya potensi luar biasa dan mereka benar-benar generasi unggul dan tangguh. Sebab itu kepada generasi muda, jangan tergantung, mandirilah. Terima kasih. Mantap Pak, silakan Bu Erlik. Anak-anak kita adalah anak bangsa. Di pundaknya lah bangsa ini akan maju ke depannya. Maka kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, berikanlah hak untuk generasi-generasi penerus kita. Apa yang kita ukir saat ini, maka itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Kadang-kadang diukir pedih, sakit, kadang-kadang terjerembab juga anak-anak kita. Tapi peran orang tua selalu ada di depan. Bagaimana kita membersamai anak ketika anak kita terjerembab. Bagaimana kita bisa menghargai anak ketika anak-anak kita memberikan suatu hadiah keistimewaannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang tangguh, generasi yang tangguh yang sudah dicanangkan sebagai moto daripada Hari Anak Nasional pada tahun ini dimulai dari rumah. Dari rumah, dari orang tuanya atau orang-orang dewasa di sekitarnya seperti di yayasan di tempat Pak Martin yang luar biasa. Selamat membersamai anak-anak, semoga semakin tangguh, semakin percaya diri menjadi orang tua dan selamat mengikuti kelas-kelas parenting yang ada. Begitu, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Bu Erlik, ditunggu ya. Oke, ini banyak yang menyampaikan terima kasih dari Ngeramu Jamu, kemudian berikutnya yang menyampaikan terima kasih sebentar. Saya bacakan dari Ibu Mira Pinanda, sahabat saya, sahabat Ayu yang juga rajin mengikuti program ini. Terima kasih Pak Martinus dan Bu Erlik atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Walaupun Bu Mira sekarang sudah menjadi oma ya, dari 2 cucu yang sudah cukup besar, tapi masih terus belajar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Martinus dan Bu Erlik. Baik, untuk pemenangnya, kuis Ayu Show pada malam hari ini mendapatkan selai buah bikinan ibu-ibu dari Paisley Things Jakarta. Terima kasih Madam Caroline. Pemenangnya adalah Yulia 8332, lalu Ica_Avandi 25, dan Setiani.tuti_. Yuli, Ica, dan Ibu Setiani silakan DM alamatnya, segera akan kami kirimkan selainya ke alamat kalian besok hari Senin. Mudah-mudahan bisa dinikmati bersama keluarga sebagai makan bersama di meja makan pagi hari saat breakfast atau sarapan pagi. Pak Martinus, Bu Erlik, terima kasih banyak untuk semua ilmu dan pengalamannya. Luar biasa. Saya pun merasakan energi daripada keikhlasan, ketulusan yang Bapak Ibu berikan. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak dan Ibu untuk apa yang sudah dilakukan dan untuk Ayu Show malam hari ini dalam berbagi ilmu. Terima kasih kepada sahabat Ayu yang sudah join. Ini selalu memberikan semangat kepada saya untuk selalu bertemu dengan orang-orang yang inspiratif. Sampai jumpa di Ayu Show minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan keadaan sehat. Sampai jumpa di Ayu Show berikutnya. Pak Martinus, salam sayang buat anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Taman Mini ya Pak Martinus. Bu Erlik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa join bareng Bu, bikin program offline Ayu Show untuk parenting. Karena sebentar lagi Ayu Show akan memasuki episode yang ke-100. Terima kasih. Wow, dengan senang hati. Kapan-kapan berkunjung Mbak Ayu ke tempat Pak Martinus. Saya mau ikut. Kita tunggu ya. Kita atur ya, karena ini sudah banyak. Ya, sudah banyak yang mau membantu. Ada Pak Kikin dari Kanopi dan ada Ngeramu Jamu. Nanti kita sekalian ketemu. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih yang ikut live hari ini. Ya, salam untuk keluarga Bu Erlik. Insya Allah. Bu Pak Martinus, salam buat Bu Debbie. Selamat malam. Salam lagi Bu, buat Ibu.